Festival Sastra Dua Bahasa 2024 hadir untuk mengapresiasi keindahan bahasa dan sastra, serta mendorong semangat literasi di tengah masyarakat. Melalui acara ini, kita ingin menciptakan ruang bagi para penulis, penyair, dan pencinta sastra untuk berbagi karya dan ide-ide brilian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun, rampes. Baraya kabar priangan, kembali lagi bersama saya Rika Johara. Dan kali ini saya ditemani dengan sahabat saya yang cantik ini, Ibu Wida Warida. Ya, Teh Wida, saya panggil Teh Wida aja ya. Teh Wida, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Teh Wida nih kelihatannya lagi sibuk banget ya. Enggak juga. Oh ya, biasa aja. Sebelumnya saya mau menyampaikan selamat dulu ya buat pagelaran yang kemarin ya, yang ke Bang Bale. Keren banget itu, beritanya kemana-mana tuh. Saya juga penasaran, pengen lihat. Mau diajakin tadinya. Oh, mau diajakin, cuma dianya nggak mau gitu. Oke, Teh Wida. Iya. Di obrolan santai kita hari ini, saya pengen ngobrol-ngobrol seputar Festival Sastra Dua Bahasa 2024 ya, oleh Paguyuban Kesenian Studio Titik 2. Teh Wida di sini kan sebagai sebetulnya saya lebih ke panitia, tapi dalam posisi sebagai bendahara sebetulnya. Oh, sebagai bendahara, oke. Iya. Tapi yang mengatur semua gitu ya? Cuman karena kondisi Kang Godi sakit kemarin itu, jadi saya merangkap juga nih gantiin Teh Neng kalau Teh Nengnya lagi sibuk banget gitu. Oh gitu. Ya memang namanya juga apa ya? The show must go on gitu ya. Iya. Apapun kondisinya kita harus tetap siap. Betul. Sebelum ke sana Teh, Festival Sastra Dua Bahasa ini apa sih? Sebetulnya Festival Sastra Dua Bahasa ini sebetulnya baru pertama kali diadakan oleh Titik 2, karena sebelumnya agenda tiap tahun Studio Titik 2 itu mementaskan, tapi dari pementasan itu ada teaternya, ada sastranya, ada tarinya, ada musiknya, biasanya seperti itu. Hanya kemarin ketika kami berdiskusi dengan seluruh panitia, seluruh pengurus Titik 2, ternyata ada kebutuhan lain nih gitu, kebutuhan lain dalam posisinya sebagai kenapa enggak kita bikin pelatihan nih, pelatihan mau pelatihan nulis puisi, mau pelatihan apapun. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu akhirnya terpiklah ide untuk membuat Festival Sastra Dua Bahasa. Kenapa dua bahasa? Itu ya. Kenapa dua bahasa? Karena selama ini Titik 2 banyak berkecimpung dalam sastra Sunda dan sastra Indonesia. Oh, makanya, memang di dua itu ya. Iya. Iya. Okay. Jadi diawali karena adanya kebutuhan daripada anggota berarti ya. Iya. Awalnya kebutuhan anggota, tapi ternyata setelah dilaksanakan banyak orang yang tertarik untuk ikut gitu, untuk ikut pelatihan, untuk terlibat dalam acara ini. Oke. Bentuknya apa aja di festival ini? Sebetulnya Festival Sastra Dua Bahasa ini ada 3 bulan kegiatannya. Yang pertama di bulan Juli itu ada pelatihan tuh. Ada pelatihan menulis puisi, pelatihan mendongeng, pelatihan kritik sastra, pelatihan baca puisi. Itu di bulan Juli. Masuk ke bulan Agustus itu ada pendampingan sekaligus latihan gitu ya. Dari pelatihan ini diambil beberapa peserta yang kayaknya ini bagus menonjol dalam potensi dia punya potensi, dipilih beberapa untuk nanti kita buat lagi latihan, didampingi, dilatih untuk nanti dipentaskan di bulan September. Oke, jadi
semacam pelatihan itu pencarian bakatnya gitu. Iya, Nanti dari pelatihan semua peserta yang daftar Iya. mana nih yang paling menonjol, yang paling menonjol potensial, dipilih, terus nanti digodok latihan Iya. September pentasnya gitu ya. dipentaskan September. Tapi itu juga peserta yang lain yang dilibatkan juga, tapi tidak dalam, kalau misalnya kita mendongeng nih, nah mungkin nanti yang peserta yang lainnya terlibat juga, tapi tidak utuh sebagai dia mendongeng, karena kan durasi ya, kalau Ya. kita mau mementaskan satu-satu peserta untuk mendongeng dari 50 peserta yang hadir gitu ya, yang ikut pelatihan, itu nggak mungkin durasi waktunya, makanya dikemas dalam nantinya sebuah pertunjukan yang menarik gitu. Dari sekian peserta itu siapa aja sih yang terlibat dalam kegiatan festival? Nah, kemarin itu kan tadinya kita mau pelajar aja dan mahasiswa gitu ya, pelajar mahasiswa. Tapi ternyata ada juga masyarakat yang di luar, ada ibu guru, bapak guru yang terlibat, ada juga yang malahan ibu rumah tangga gitu yang ingin ikut terlibat untuk pelatihan-pelatihan. Jadi masyarakat umum gitu ya, Teh, Iya, ya? iya. Nanti ketika penyelenggaraannya mereka tetap ikut. Tetap kita minimal untuk yang itu diundang untuk hadir menonton gitu. Oke. Untuk Jadi para peserta pelatihan iya. kemarin dia diundang untuk hadir. Oke. Teh, boleh kasih bocoran nggak? Nanti bentuk pementasannya atau pagelarannya tuh kayak apa sih? Yang bikin penonton tuh penasaran sampai mereka tuh harus datang gitu loh. apa ya? Rangkaiannya banyak banget sih. Oh, banyak banget. Berapa hari? Oke, berapa hari nih? nanti Enggak, maksudnya rencananya? banyak banget tuh satu malam. Oh, satu malam. Tapi di malam itu nanti ada dari pelatihan menulis tuh kita akan jadikan sebuah buku. Oh, Nah, berarti jadi akan ada bukunya. nanti ada diskusi buku untuk membahas hasil Oke, keren. dari pelatihan menulis puisi itu. Nah, untuk yang mendongeng nanti akan ditampilkan dengan format yang menarik gitu. Tidak hanya mendongeng seperti biasa, tapi melibatkan juga peserta yang lain gitu. Jadi ada kolaborasi antara musik, tari, teater. Oh, Menarik lah. keren lah pastinya. Iya. Saya jadi penasaran juga nih, Baraya semuanya ya. Yang bikin saya tertarik di sini nanti berarti ada karya tulisnya itu buku puisi, Iya, buku puisi. sama kritik sastra tadi kan ada Kalau pelatihannya ya. kritik sastra kemarin karena tidak mungkin dibukukan, Oh, oke. ya apa ya, untuk kritik sastra mungkin harus ada pelatihan berikutnya kayaknya ya. Oh, berat ya. agak berat agak berat kalau langsung jadi buku gitu. Iya. Jadi untuk pelatihan, tapi masyarakat juga bisa langsung membaca hasil dari Hasil. pelatihan itu di Padlet. Ada kami menuliskan Hasil hasil dari kritik sastra itu, teman-teman yang menulis kritik ada sebetulnya bisa dibaca, cuman tidak untuk dibukukan. Oke, itu untuk buku. Bukunya nanti diperjualbelikan atau untuk hadiah atau untuk penonton semua nanti dibagi. Karena keterbatasan anggaran ya itu tidak untuk diperjualbelikan sebetulnya. tidak. Jadi itu mungkin hanya untuk nanti peserta dapat satu nih gitu ya, peserta yang menulis nanti di buku untuk dapat satu, tapi nanti teman-teman bisa datang ke Studio Titik 2 kalau mau membaca bukunya. Oke, ada Ada dokumentasinya. Iya. Iya. Oke. Teh, tanggal berapa ini acaranya? Rencananya tanggal 14 September di Aula Dinas Pendidikan Ciamis. Oke. Baraya dicatat ya, 14 September Dinas Pendidikan Ciamis di Aula. 14 September pukul Dari kalau acaranya mungkin dari setelah maghrib ya. Abis maghrib udah kita udah prepare semuanya. Berarti ada semacam apa ya? Bukan instalasi, tempat buku-buku itu apa ya? Bazar enggak? Bukan. Bazar kemungkinan ada, dan nanti juga ada tari, teater, musikalisasi puisi. Wah, Wes, pokoknya meriah lah ya. Pasti penasaran kan, Baraya semuanya. Untuk info lebih lanjut soal acara ini, kita harus cari tahu kemana nih Teh? bisa ada IG-nya Festival Sastra Dua Bahasa atau di bisa. Studio Titik 2. Jadi ada IG-nya. ada 2 IG ya, Iya. di Festival Sastra Dua Bahasa dan IG Studio Titik 2. Teh, apa yang diharapkan dari kegiatan ini?
Harapannya banyak ya, bahwa di Ciamis nanti kelak lahir penyair-penyair yang baru, penyair-penyair Mantap. yang keren, yang bisa mungkin melampaui Godi Suwarna misalnya Amin, gitu. amin, amin. Ada lahir kritikus-kritikus sastra, Hmm. dan mungkin juga nanti akan ada lahir pembaca puisi yang ulung gitu kan. Ya banyak harapannya, dan yang lebih utama adalah kemajuan dari literasi di Ciamis, dan Wow, itu sih. wow. Ini satu langkah tapi efeknya besar sekali untuk literasi khususnya di Ciamis ya. Teh, acara itu kan pasti nggak selalu berjalan mulus ya. Kendala terbesar apa sih, Teh? Ngomongin kendala ya, Ya. aduh, ya itu tiba-tiba kami setelah pelatihan, tiba-tiba Kang Godi sakit gitu ya. Itu yang Kang paling Godi ini ya. masuk rumah sakit, harus operasi, dan Teh Neng nggak bisa konsentrasi ke acara ini, kegiatan ini. Jadi akhirnya saya harus ambil alih pekerjaan Teh Neng gitu kan. Terus tapi alhamdulillahnya teman-teman di Sanggar support banget gitu. Jadi kita ada support system yang baik. Jadi sehingga sampai hari ini masih bisa dijalankan dengan Alhamdulillah. baik. Untuk Baraya Kabar Priangan kita mohon doanya ya untuk kesembuhan Kang Godi. Mudah-mudahan. Ya, semoga lekas sembuh dan acara ini pun bisa berlangsung dengan lancar tentunya Teh. Amin. Sukses sebagaimana seperti yang diinginkan ya Teh. Terakhir Teh, apa namanya, harapan Teteh untuk acara ini? Kalau harapan saya sebagai panitia sih ya berjalan dengan lancar ya sampai nanti selesai acara. Tapi harapan yang terdalam adalah semua yang terlibat dalam acara ini, baik nanti penonton yang hadir maupun teman-teman yang nanti tampil, mendapatkan kegembiraan. Itu sih. Luar biasa. Iya, kita harus bergembira apapun itu ya. Iya, efek edukasi tentu harus didapat. Iya. Kan? Pesan-pesan dan amanat itu harus didapat. Tapi jangan lupa bergembira, harus bahagia sebenarnya intinya ya Teh ya. Satu lagi Teh, kalau ada Baraya Kabar Priangan yang pengen nonton, gimana caranya? Silakan datang pada Langsung datang waktunya aja, ya, karena Nggak harus reservasi tidak dulu, harus reservasi, nggak harus beli tiket atau tidak apa? harus beli tiket, Tidak harus. karena gratis. Jadi silakan saja datang pada waktunya. Oke, begitu ya Baraya semua. Silahkan aja kalian semua datang, dan kehadiran teman-teman Baraya semua itu sangat memberikan support yang berarti untuk Betul. kegiatan acara ini, karena acara ini memberikan efek yang sangat besar, terutama untuk literasi ya Teh ya, untuk kebahasaan kita juga. Oke, terima kasih banyak Teh Wida ya, Sama-sama. sudah diganggu di sela-sela waktunya yang sibuk ini. Sama-sama. Sukses terus Teh. Ya, Baraya Kabar Priangan, demikian obrolan santai kita pada pagi hari ini, dan saya Rika Johara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.